Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid BSI Tower yang rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan juga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, doa-doa kita, amal ibadah kita, kekhusyuan kita, dan semua apa-apa yang baik yang kita lakukan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, ya. Kalau yang seperti saya, ya, yang bersama pemerintah ini nanti malam sudah masuk malam 21. Bagi saudara-saudara kita yang ada juga yang berpuasa, bahkan sekarang sudah malam 22 nanti malam maksudnya. Artinya apa? Kita tidak terasa ya Ramadan ini nanti akan pergi setelah ini, ya. Entah kita dapat apa enggak tahun depan, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal, itu mereka akan betul-betul memanfaatkan ya sisa bulan Ramadan yang tinggal 10 hari, dan biasanya 10 hari itu tidak terasa, ya. Awal mungkin kita terasa ya berat, lama, tapi 10 hari terakhir itu biasanya dipercepat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah yang bisa memanfaatkan 10 hari terakhir itu dengan amal-amal saleh, dengan mendekatkan diri sama Allah. Sebelum saya menyampaikan bagaimana kita atau bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengisi 10 hari terakhir, karena kita baru kemarin juga beberapa hari yang lalu nuzulul Quran, maka saya juga ingin menyampaikan tentang juga bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat baginda Rasul SAW 10 hari terakhir dan para sahabat itu, mereka nggak jauh-jauh dari Quran, ya. Dikatakan mereka tahajud itu baca Quran, ya. Siangnya mereka baca Quran, ya. Dalam berbagai kesempatan, ya, bahkan dikatakan wa kana lisyafi'i, adalah Imam Syafi'i itu yakhtumul Qur'ana inda Ramadana 60 khatmah. Kalau bulan Ramadan khatam Qur'annya 60 kali khatam. Artinya sehari 2 kali. Mungkin kita nanya gimana caranya ya khatam Quran sampai segitu banyak. Imam Syafi'i itu dikatakan kalau bulan Ramadan beliau jarang bicara sama orang, ya. Lebih banyak Quran, sambil bekerja, sambil apa tuh Quran terus yang diucapkan. Saking gak maunya ya beliau sia-sia di dalam berbicara, dalam mengucapkan sesuatu yang kemudian Allah gak ridho sama dia. Karena di dalam hadis dikatakan ada orang yang dia berbicara satu kata yang buruk, yang Allah tidak suka, mungkin dia juga tidak sadari, maka dia dilemparkan ke neraka jahanam lebih dari jarak 70 tahun. Jadi himbauan saya yang pertama, yuk kita jauhi maksiat, ya, terutama ngomongin orang, ya, kemudian saling memvonis, saling membenci, saling pecah belah sesama muslim hanya karena beda mazhab misalnya, ya, beda manhaj. Jauhi yang begitu, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita makin dekat sama Allah, khusus di 10 hari terakhir ini. Bapak Ibu sekalian,
kalau kita kembali kepada Quran tadi, para ulama menyatakan definisi Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatih. Ya. Kata para ulama, definisi Quran itu apa? Pertama, dia adalah kalamullah, dia adalah perkataan Allah. Maka kalau kita memahami betul bahwa Quran itu kalamullah, dia bukan seperti kata-kata yang lain, bacaan, koran, novel, buku, bukan seperti itu. Saya ingin berikan bagaimana Allah menggambarkan kalau Al-Quran itu diturunkan kepada selain manusia. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr misalnya Allah sebutkan ayat 21. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya Quran itu bukan kami turunkan sama kalian tapi sama gunung, kalian akan lihat gunung itu sujud lalu hancur lebur karena takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu bukan sembarangan, ya. Orang yang dekat sama Allah, dia akan merasa ketika dia kembali ke Quran itu sejuk hatinya, dekat sama Allah, jauh dari maksiat, bahkan tidak terpikir untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena cahaya, nur dari Quran. Salah satu nama Al-Quran itu An-Nur, ya, karena dia memberikan cahaya kepada hati manusia. Dalam ayat yang lain bukan hanya gunung. Di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13 kata Allah, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kalau ada satu bacaan yang karena bacaan itu gunung-gunung itu jadi abu, bumi itu bisa terbelah, mayat yang sudah mati bisa bicara, maka Quran itulah kata-kata itu, ya. Balillahil amru jami'a, tapi Allah yang menahan semua itu sehingga mereka tidak terpengaruh. Kalau tidak ditahan sama Allah, maka ketika kita baca Quran, gunung itu akan hancur, ya, kemudian bumi terbelah, orang yang sudah mati bisa ngomong, ya. Dahsyatnya Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita hargai Quran itu sebagai kalamullah, gitu, ya. Bukan kata-kata biasa, ya. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan di surah Al-Jin ayat 1 dan 2, kata Allah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tidak henti-hentinya kalau dibacakan kepada jin-jin itu berkata, ya, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, ya, di Ila Rusdi dan seterusnya di surah Al-Jin. Maka kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau supaya rumah kita nggak dihuni sama makhluk itu dengan cara membaca Al-Quran, ya. Di antaranya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, surah-surah ini. Kenapa? Makhluk itu tidak suka dengan Quran, ya. Makanya kalau kita lagi baca Quran ngantuk terus, ya itu godaan dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Maka baca terus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam mulian bil wahyi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat cintanya kepada wahyu Allah. Dan beliau itu senantiasa nunggu-nunggu turunnya ayat, ya. Dan ketika pun turun ayat, itu dikatakan belum selesai dibacakan ayatnya, lidahnya sudah bergerak ngikutin Jibril. Saking nggak mau itu lupa, nggak mau itu terlewat, gitu, ya. Sampai kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qiyamah. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum bacaan itu selesai dibacakan, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang jamin kamu pasti hafal, ya. Maka fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau sudah selesai dibacain baru kamu hafal, gitu. Nah, itu menunjukkan betapa semangatnya beliau sama Quran. Oh, kita bisa bilang itu kan nabi, Bet.
kita kan bukan nabi. Kita lihat dengan para sahabat, ya. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud katanya, ya, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Mas'ud berada di tangannya, ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat. Demi Allah katanya, tidak ada satu surat pun dari Quran itu kecuali saya tahu tentang apa surat itu. Wa ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat. Dan tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali saya tahu ayat itu turun di mana. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu luar biasa, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan khusus di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, itu mereka luar biasa. Ada sahabat namanya Al-Aswad radhiyallahu anhu. Itu kalau hari biasa dia khatam Quran seminggu sekali. Kalau bulan Ramadan dia 2 hari sekali khatam Quran. Makin dekat sama kalamullah, ya. Kenapa? Itulah syafaat kita, ya. Begitu masuk kuburan, yang memberikan syafaat sama kita adalah Al-Quran, ya. Begitu nanti di akhirat yang memberikan syafaat adalah salah satunya adalah Al-Quran, ya. Ada lagi sahabat namanya Qatadah. Dikatakan Qatadah ini kalau masuk bulan Ramadan dia khatam Quran 3 hari sekali. Di 10 hari terakhir tiap hari dia khatam Quran, ya. Ada sahabat Uthman bin Affan, khalifah, ya. Dikatakan karena li Uthman adalah Sayyidina Uthman itu kalau bulan Ramadan tiap hari khatam Quran. Bahkan dalam akhir-akhir Ramadan beliau pernah mengkhatamkan Quran itu 30 juz dalam 1 rakaat salat. Jadi berdiri dari Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin terus sampai minal jinnati wan nas dalam 1 rakaat, enggak berasa. Ditanya sama sahabat yang lain, Amirul Mukminin, kenapa Anda sampai segitu banyaknya baca Quran? Kata beliau, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah azza wa jalla. Kalau hati kalian itu bersih, kalian gak akan kenyang-kenyang membaca kalam Allah itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, ini akhir bulan Ramadan, ya, 10 hari lagi dia akan pergi ninggalin kita dan amal kita biasa. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bergembiralah. Ada seorang tabi'in, ya, min kibar tabi'in besar, namanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala anhu. Kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau ini muridnya Anas bin Malik, muridnya sahabat Nabi, ya. Beliau meriwayatkan hadis banyak dari Sayyidina Anas, meriwayatkan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, tabi'in besar. Beliau katakan, bergembiralah katanya. Saya mendengar dari para sahabat itu menyampaikan, setiap amal apapun di bulan Ramadan itu 1000 kali lipat pahalanya. Kalian mengucap subhanallah itu sama dengan 1000 kali di bulan biasa. Kalian bersedekah 1 dirham itu sama dengan 1000 dirham di bulan biasa. Kalian sholat 1 rakaat sama 1000 rakaat di bulan biasa. Nah, maka para ulama itu salafus saleh kalau bulan Ramadan mereka konsen dengan Quran, ya. Tadi saya ceritakan para sahabat, ya, saya ingin ceritakan juga para ulama salafus saleh, ya. Ada namanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri ini gurunya dari Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Az-Zuhri ini ahli hadis luar biasa, ahli hadis, ya. Dalam satu kesempatan dia disebutkan beliau itu kalau dengar orang ngomong apapun dia hafal seumur hidup, ya. Jadi kalau dia masuk ke pasar itu dia nutup telinganya karena orang ngomongin orang atau orang maki-maki dia dengar. Dalam satu kesempatan khalifah ceramah dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Terus ada seorang ulama lain, Ibnul Mubarak. Khalifah itu ngomong apa dari pagi sampai siang? Oh, yang satu bilang coba panggil Imam Az-Zuhri sini, panggil. Sama Imam Az-Zuhri diceritain dari siang sampai maghrib, titik komanya lengkap. Itu luar biasa Imam Az-Zuhri, ahli hadis, ya. Imam Az-Zuhri dikatakan yang ahli hadis ini, ketika bulan Ramadan beliau meninggalkan kitab-kitab hadis, beliau baca Quran, ya. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Dikatakan dia ahli fikih, ahli tafsir. Kalau bulan Ramadan dia tinggalkan kitab tafsir dan kitab fikih, dia baca Quran.
Kalau sudah seperti itu mereka-mereka, apalagi kita, gitu ya. Yuk kita usahakan, Bapak Ibu sekalian, ingat kata baginda Rasul SAW, ya, bahwa setiap mengqara'a min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kalian baca Quran itu dapat pahalanya itu 1 huruf 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ingat, saya enggak bilang alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, setiap huruf 10 pahala. Kalau tadi kata Imam Ibrahim An-Nakhai, kalau di bulan biasa aja itu 10 pahala, kalau di bulan Ramadan kali 1000, 1 huruf itu 10 pahala kali 10.000 pahala 1 huruf. Pantes mereka semua ninggalin amal yang lain, ya. Konsen untuk baca Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan definisi Quran itu kalam Allah, lalu yang kedua al-mu'jiz, dia adalah merupakan juga mukjizat. Jangan kita kira, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, jangan kita kira Bib itu Quran itu ngomongin ibadah aja, ngomongin hukum aja, fikih, enggak. Dia juga ngomongin ilmu pengetahuan, ya. Salah satunya misalnya ada satu ayat surah Al-An'am ayat 125, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan orang-orang yang sesat itu, ya, maka Allah jadikan hatinya itu sesak sempit seperti orang mendaki ke langit. Bapak Ibu sekalian, ayat itu turun 1400 tahun yang lalu di Mekah. Mekah itu nggak ada gunung tinggi. Jabal Nur, Jabal Rahmah, ya, Jabal Uhud, pendek-pendek itu. Tapi para sahabat dengar ayat begitu, ya diterima aja. Sesak sempit seperti mendaki ke langit. Baru pada akhir, ya, atau awal abad 20 ditemukan pesawat jet pada ketinggian 10.000 meter. Itu dada manusia itu sesak sempit sehingga harus pakai oksigen tambahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Allah nggak bilang di situ seolah-olah kamu mendaki gunung, tidak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah Allah katakan nanti kamu akan naik ke langit pada ketinggian sekian, nafasmu terasa sesak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dibuktikan, ya. Ada lagi ayat lain dikatakan di dalam Quran, ya, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu nanti melakukan perjalanan aqtaris samawati wal ard, sampai ke penjuru langit, melewati langit-langit, samawat itu dalam bentuk jamak, ya, maka silahkan lakukan itu, dan kalian tidak bisa melakukan itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Sekarang ada satelit, ada pesawat ulang-alik, ada stasiun luar angkasa. Maha benar Allah yang menyebutkan. Dan kalau kita memahami bahasa Arab, kata in di situ artinya sesuatu yang mungkin. Beda dengan lau. Kalau lau itu sesuatu yang seandainya tapi nggak mungkin. Tapi di situ in tamassaktum. Jadi suatu saat kamu akan terbang sampai ke pelosok, dan itu semua dengan ilmu pengetahuan. Ada lagi ayat misalnya yang menyatakan mim baini farthin wa wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan kami ciptakan air susu itu di antara jaringan kotoran dan darah. Kami jadikan susu yang murni, bersih, tidak tercemar, dan nikmat untuk yang makan. Bapak Ibu sekalian, aliran darah itu, pembuluh darah itu baru ditemukan abad 18 oleh Thomas Harvey, ya. Zaman 1400 tahun yang lalu nggak ada itu jaringan darah. Tapi Allah sudah sebutkan nanti kalian akan temukan jaringan susu itu persis seperti itu, ya, di antara pembuluh darah dengan kotoran. Itu kami ciptakan susu yang bersih, bermanfaat untuk orang yang minum banyak vitamin. Maha benar Allah dengan segala, dan masih banyak lagi, ya. Ada ayat tentang rotasi bumi mengedari matahari dalam porosnya. Kata Allah wa taral jibal tahsabuha jamidah
Fahiya tamurru marra saham. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu kira dia diam di tempatnya, padahal dia beredar seperti awan. Baru kemudian ditemukan ternyata bumi ini berotasi gitu ya, berputar, sehingga gunung-gunungnya ikut berputar seperti berputarnya awan ya. Dalam ayat yang lain, revolusi bumi mengedari matahari, itu juga di surah Yasin ya. Jadi la syamsu yanbaghi an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari itu nggak bisa mengejar bulan, bulan juga nggak bisa mengejar matahari, semuanya beredar pada porosnya ya. Ada lagi, dulu kan Bapak Ibu ingat ya, waktu kita kecil itu kalau kita nyanyi lagu bintang apa? Bintang itu apa? Bintang kecil, nanti kepengen kupetik dan sebagainya. Allah 1400 tahun yang lalu sudah bilang, bintang itu panas luar biasa. An-najmu thaqib di surah At-Tariq itu. Bintang yang cahayanya membakar. Setelah sekarang diketahui matahari itu bintang terdekat. Cahaya panasnya 6000 derajat. Ada bintang yang lebih jauh, Aldebaran misalnya, itu 40.000 derajat. Ada bintang lain, Betelgeuse, itu 120.000 derajat. Maha benar Allah yang menyatakan An-Najmut Thaqib, bintang yang cahayanya membakar. Dan masih banyak lagi ya. Jadi dia adalah kata-kata Allah yang merupakan mukjizat. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menggapai 10 hari terakhir ini sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir ini adalah beliau bersungguh-sungguh untuk mengisi malam-malamnya. Bahkan dikatakan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa beliau membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir itu. Bersungguh-sungguh untuk bangunkan supaya semua sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan beliau itu betul-betul menambah sholat malamnya. Ada seorang sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir, ya, di dalam hadis sahih dikatakan, kata Nu'man, saya ikut bareng-bareng berjamaah sama Nabi Muhammad SAW sholat malam pada malam 23. Dan waktu itu kami sholat dengan beliau sampai sepertiga malam. Jadi sholatnya sampai sepertiga malam ya. Lalu saya sholat lagi sama beliau di malam 25. Ternyata beliau sholat setengah malam ya, nisfil lail, artinya setengah malam sholat terus gitu ya, sambil baca Quran tentunya. Kemudian saya ikut lagi sholat sama beliau di malam 27, dan beliau melakukan hampir sampai subuh, sampai kami itu ketika selesai sholat buru-buru untuk sahur, takut nggak terkejar sahur gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mungkin nggak bisa seperti itu, tapi setidaknya ya, kalau sekarang mungkin kita sholat tarawih mungkin yang masih banyak yang bolong-bolong. 10 hari ini mbok yo jangan bolong-bolong ya, tiap malam. Kalau tarawih kita biasa nyari yang buru-buru. Kalau di sini mah nggak ada, insya Allah orang soleh semua ini ya, orang besi, orang soleh semua ini ya. Kampung saya sama itu ya. Tadi dari Lebak Bulus ke sini mungkin hampir ya, berangkat hampir setengah 11 sampai setengah 12 lewat ya, hampir jam 12 ya. Kalau di tempat-tempat lain itu orang nyari tarawih yang buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Kalau kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, ketahuilah tarawih maknanya apa? Tarawih itu artinya banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Karena sahabat itu lama baca Qur'annya. Kita nggak usah ngeributin tarawih 23-11 ya, itu ribut cuma di Indonesia aja kayak gitu ya. Sholat tarawih di Madinah itu 36 rakaat, 39 dengan witir. Sholat tarawih di Yaman, di Tarim itu 49 rakaat, ada sampai 51 rakaat. Bahkan para ulama menyatakan ada satu kitab judulnya 1000 tahun tarawih di Masjidil Haram. Itu mereka menyatakan dari hadis-hadis Nabi tadi, sholat sepertiga malam, 2/3, nggak ada batasan jumlah rakaat tarawih ya. Sampai kalau di Masjidil Haram itu bulan Ramadan, kalau yang sering umroh Ramadan itu ngelihat ada orang yang sholat tarawih 2 rakaat. Kalau dia capek dia berhenti ngaji, habis itu dia sholat lagi terus sampai sebelum subuh. Sebelum subuh baru dia makan kurma, minum air zam-zam, habis itu dia niat puasa. Gak ada batas. Kita malah sibuk terus ribut sholat 23-11 ya. Aina antum? Di mana orang sibuk ngurusin Lailatul Qadar ya. Bapak Ibu sekalian,
tolong ya kita di akhir Ramadan ini kita jangan disibukkan dengan perbedaan itu. Kalau saya diundang tausiah tarawih, kalau di situ orangnya 11 rakaat, ya sudah saya ikut 11, habis itu saya terusin. Apa susahnya gitu ya. Kalau misalnya ikut di 23, ya alhamdulillah karena saya 23 gitu ya. Tapi imam orang yang 11 ya sudah kita terusin gitu. Apa salahnya? Bapak Ibu sekalian yang 23, yang 11 misalnya, imamnya 23, ya setelah 8 rakaat duduk ngaji. Susah amat sih. Hal begitu jadi ribut, padahal kita ini ngejar Lailatul Qadar itu. Bapak Ibu, sholat tarawih itu sunnah. Ada gak yang bilang wajib? Nggak ada. Ukhuwah Islamiyah hukumnya apa? Wajib. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Orang beriman itu harus bersaudara. Nggak ada nggak ada alasan untuk tidak bersaudara walaupun kita berbeda mazhab. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ini kita mengkhama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis, tiga-tiganya Bukhari dan Muslim. Ya, yang pertama lafaznya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, diampuni dosa yang telah lalu. Kata ghufira bermakna sudah diampuni, bukan akan diampuni, sudah diampuni dosanya yang telah lalu. Lafaz yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk ibadah, maksudnya bulan Ramadan, sudah diampuni juga dosanya yang telah lalu. Lafaz yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan mengharap iman dan ridha Allah, maka itu juga sudah diampuni. Itu ada 3 hadis. Yuk kita terakhir ya di 10 hari terakhir ini, di malam kita masuk malam 21 dan seterusnya sampai akhir, itu kita memperbanyak untuk beribadah, terutama membaca Quran, kemudian juga berzikir, berdoa kepada Allah, ya kemudian juga kita sholat malam, ya kita mengisi malamnya, kita bangunkan keluarga kita. Syukur kalau kita bisa iktikaf di masjid, itulah yang paling afdol. Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf 10 hari terakhir, ya di tahun wafatnya beliau 20 hari, ya untuk iktikaf di masjid. Nah, sekali lagi jangan kemudian kita sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang furu'iyah, khilafiyah. Saya ini di Majelis Ulama Indonesia wakil ketua komisi dakwah gitu ya. Kami di MUI itu bersama 60 ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, saya sendiri Rabithah Alawiyah, ada Al Irsyad, ada Persis, Matla'ul Anwar, ya, kita akur-akur aja itu ya. Nggak pernah ribut kalau masalah-masalah yang hal-hal seperti itu ya. Yang penting adalah kerjasama untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena ini memberi kesempatan untuk yang bertanya. Kalau nanti ada yang bertanya, fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.